Halo, selamat datang Tuan dan Nona. Kembali lagi bersama saya Kai. Di video kali ini kita akan membahas apa itu tarot. Dan di pertengahan video ini aku akan memberikan reading tarot gratis bagi siapapun sebanyak-banyaknya yang aku bisa. Dan ya sesempatnya aku ya, sebagai bahan untuk percobaanku dan penelitianku sendiri untuk lebih memahami tentang apa itu tarot. Nah, oke, pertama aku akan menjelaskan berdasarkan referensi-referensi literasi yang ada dan kemudian pendapat dari beberapa praktisi serta yang terakhir adalah dari materi-materi yang telah aku pelajari sendiri. Nah, tarot adalah seperangkat kartu yang biasanya terdiri dari 78 lembar kartu yang digunakan untuk divination atau peramalan dan juga biasa untuk refleksi diri atau sebagai alat psikologis atau spiritual. Tarot sering dianggap bisa memberikan wawasan tentang kondisi batin, hubungan, atau kemungkinan masa depan seseorang. Walau awalnya bukan diciptakan untuk ramalan, tarot kini dikenal luas sebagai media untuk membaca energi atau membantu seseorang memahami situasi yang sedang dihadapinya. Sejarah tarot pada abad ke-15 di Italia dan Prancis. Tarot pertama kali muncul di Italia Utara sekitar abad ke-15 tahun 1430 sampai 1450. Awalnya tarot disebut dengan Carte da Trionfi atau disebut juga kartu kemenangan atau juga disebut dengan tarocchi. Kartu tersebut digunakan di kalangan bangsawan dan keluarga-keluarga kerajaan untuk hiburan saja. Set awal yang dibuat dengan lukisan tangan mewah hanya untuk koleksi biasanya dan bukan untuk kepentingan-kepentingan mistis atau yang gaib-gaib. Sama seperti sekarang, ada namanya Major Arcana dan Minor Arcana. Biasanya itu untuk sebuah permainan atau melambangkan kartu yang lebih kuat dan kartu yang lebih lemah. Bedanya, fungsi simbolnya itu hanya untuk dekoratif saja dan tidak dipakai untuk sebuah ramalan. Misalnya, kartu The Lovers atau Death hanya dipandang sebagai gambar alegori seni dan Renaissance. Pada abad ke-18, okultis Prancis seperti Antoine Court de Gobelin menghubungkan tarot dengan mistisisme Mesir kuno dan nantinya bahkan dihubungkan dengan Kabalah dan astrologi. Antoine Court de Gobelin pada tahun 1781 adalah seorang pastor dan intelektual yang berasal dari Prancis. Dalam bukunya Le Monde Primitif, dia menulis, tarot bukan sekedar permainan, melainkan warisan kebijaksanaan Mesir kuno. Pada masa itu, Eropa, terutama Prancis, terobsesi dengan zaman Mesir kuno. Banyak yang percaya Mesir adalah sumber pengetahuan rahasia tertua, baik filsafat, sihir, astrologi, dan alkemi. Simbol Mesir seperti piramida, dewa, hieroglif dianggap menyimpan kunci mistis alam semesta. Dia percaya bahwa simbol pada kartu mengandung ajaran rahasia Dewa Thoth, atau bisa dikenal juga Dewa Ilmu dan Tulisan Mesir. Meskipun klaim ini tuh tanpa bukti arkeologis, ide yang dikumandangkan oleh Antoine Court de Gobelin ini dipandang sangat populer di kalangan okultis. Kemudian, sekitar tahun 1791, ada Jean-Baptiste Aliette, seorang okultis Prancis pertama yang secara resmi memakai tarot untuk ramalan masa depan. Ia membuat buku panduan tarot divination pada tahun 1791 dan bahkan menerbitkan deck tarot khusus untuk ramalan, bukan untuk main game atau koleksi lagi. Nah, dialah yang pertama memberi arti positif dan negatif pada kartu sesuai posisi kartu yang keluar. Seperti yang kita tahu, ada posisi kartu yang terbalik dan yang tidak terbalik. Nah, setelah Antoine Court de Gobelin menghubungkan tarot dengan Mesir, okultis berikutnya, khususnya dari Hermetic Order of the Golden Dawn di Inggris pada abad ke-19, menambahkan Kabalah sebagai sesuatu yang ada hubungannya dengan tarot. Mereka adalah organisasi okultis besar yang memasangkan tarot dengan pohon kehidupan Kabalah. Begitu pula dengan okultis yang bernama Eliphas Levi pada abad 19 asal Prancis. Beliau adalah seorang okultis yang sangat berpengaruh. Dialah yang pertama kali secara sistematis
menyamakan 22 Major Arcana dengan 22 huruf abjad Ibrani yang merupakan kunci dalam Kabalah. Kabalah sendiri adalah tradisi mistik Yahudi yang mencoba memahami Tuhan, ciptaan, dan jiwa manusia. Salah satu konsep utamanya adalah pohon kehidupan atau Tree of Life yang terkenal dengan diagram dengan 10 sefirot atau tingkatan spiritual yang dihubungkan oleh 22 jalur. Setiap jalur dianggap punya makna kosmis, simbolik, bahkan numerologi. Ia menulis bahwa Tarot adalah kitab kuno yang menyimpan rahasia Ibrani dan Mesir. Kenapa bisa disambungkan dengan Kabalah? Karena jumlahnya yang 22 dianggap mempunyai hubungan dengan 22 Major Arcana dari The Fool sampai The World. Pohon kehidupan dalam Kabalah punya 22 jalur penghubung antar Sefirot. Dan para okultis melihat ini bukan sebuah kebetulan, sehingga mereka memetakan setiap kartu Major Arcana ke setiap jalur Kabalah tersebut. Simbolisme Tarot juga mereka anggap cukup universal bagi para okultis, di mana kartu Tarot penuh dengan simbol archetype seperti Death, Demon, Star, Justice, The Witch, dan lain-lainnya. Kabalah pun penuh dengan simbol spiritual seperti Sefirot, kebijaksanaan, cinta, kekuatan, dan harmoni. Okultis percaya Tarot adalah cermin visual dari ajaran Kabalah yang lebih abstrak. Tren okultisme pada abad 18-19, setelah Antoine Court de Gobelin menghubungkan Tarot dengan Mesir, okultis berikutnya, khususnya yang tadi aku bilang, Hermetic Order of the Golden Dawn, di Inggris pada abad 19, menambahkan Kabalah sebagai sesuatu yang ada hubungannya dengan Tarot. Mereka menganggap Tarot adalah sistem lengkap esoterik yang menggabungkan antara astrologi, numerologi, alkemi, dan Kabalah. Kemudian pada abad ke-20, Arthur Edward Waite dan Pamela Coleman Smith menciptakan Rider-Waite-Smith Tarot pada tahun 1909, yang merupakan deck yang paling populer sampai sekarang. Sejak saat itu, Tarot makin modern dengan interpretasi psikologis, filosofis, bahkan pop culture. Akan tetapi di Prancis, Swiss, dan Austria, dan Italia, Tarot atau Tarocchi masih dimainkan sampai sekarang sebagai game keluarga. Jadi, sampai saat ini pun sebenarnya Tarot masih digunakan hanya untuk permainan di beberapa negara tertentu. Nah, itu tadi adalah sejarah dari Tarot dan apa yang dapat kita tahu dari berbagai literasi yang ada. Mari kali ini kita lihat pendapat dari beberapa praktisi yang dapat jadi pertimbangan kita bersama. Sumber-sumber ini saya ambil dari berbagai media, dan tolong diperhatikan, media yang diambil tidak up to date karena memang jarang yang membahas mengenai hal ini. Jadi mungkin akan ada perbedaan aktual yang signifikan jika dibandingkan dengan masa sekarang. Akan tetapi, referensi yang aku ambil harusnya aku rasa tidak akan terlalu jauh dari apa yang telah aku pelajari. Nah, referensi kali ini aku ambil dari video indie.go Traveler yang berjudul Dibacain Tarot sama Adam Lucius. Di sini kita akan lihat pendapat Bang Adam terhadap tarot itu apa, dan di sana ada juga Kak Mars. Jadi kita akan lihat awal mulanya pendapat Bang Adam dan Kak Mars ini terhadap tarot. Kita saksikan video berikut. Ini cuman sebenarnya kayak kisi-kisi, sama kayak gue ngecek bola kristal. Dulu gue sebelum bola kristal gue pakai ini. Tapi pengen sesuatu yang warna baru, kayak pakai bola kristal sekarang gitu. Ini hanya kisi-kisi doang sih. Ini seni. Gitu loh. Ini seni. Tapi kan ibaratnya spoilernya ya. Oke. Tapi gimana caranya gue bisa tahu arti-arti dari ininya? Karena gue belum pernah baca sama sekali kan. Ini panduan penggunaan tarot seperti apa? Penggunaan dalam tarot itu nggak ada versi kayak gue sebenarnya, Mas. Karena di dalam buku hanya konsep adalah penentuan bahwa ceritanya begini-begini. Ini yang kita pakai ini hanya media, fokus sama intuisi lo aja. Oke? Berarti sama aja sistem kerjanya tetap seperti biasa. Ya, tapi lo hanya baca berapa persennya gambarnya seperti apa, terus lo gunain intuisi lo. Oke, berdasarkan cuplikan yang kita lihat tadi, kalau aku rangkum, kalian bisa nonton sendiri videonya ya, seperti yang tadi aku tampilin.
Pendapat Bang Adam bahwa tarot yang umum itu memang sudah ada bacaannya dan ada panduannya tuh, panduan cerita tiap kartu yang kayak seperti yang kita tahu juga. Kalau kita beli deck kartu tarot itu bakal ada beberapa deck yang memberikan buku panduan cara membacanya. Dan setiap arkananya itu udah ada cerita dan langkahnya sendiri untuk mengetahui maksudnya apa. Akan tetapi untuk praktisi seperti Bang Adam, dan dijelaskan juga kepada Kak Mars bahwa mereka lebih ke menggunakan intuisi. Sama seperti hal yang biasa mereka lakukan saat konsultasi bersama orang dan klien, hanya saja diaplikasikan dengan media yaitu tarot. Bahkan di video tersebut juga Bang Adam menggunakan bola kristal yang sebenarnya juga hanya media saja. Jadi pembacaan itu sebenarnya bukan dari tarotnya sendiri atau bola kristalnya, tapi dari intuisi dan disalurkan melalui media yang ada. Kemudian ada juga praktisi yang menggunakan tarot, tapi yang ngambil kartunya itu orang yang dibacain, kliennya. Sehingga yang dibaca itu energinya si klien, dan ada banyak sekali sebenarnya cara yang tak terhitung yang dipakai oleh beberapa praktisi sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan ini menimbulkan banyak pertanyaan. Seperti, apakah benar kartu dapat membaca sesuatu, baik itu refleksi hidup, masa depan, atau bahkan sosok yang ada di suatu tempat? Apakah sebenarnya yang terjadi jika itu benar? Padahal kartu tarot itu hanya sebuah kartu, hanya selembar kartu yang dicetak dan diprint gitu kan. Apakah pembacaan itu hanya kebetulan? Aspek apa aja yang bisa dibaca dengan tarot? Dan apa semua orang bisa membaca tarot? Apakah tarot ada jinnya? Apakah tarot benar bisa meramal masa depan? Bahkan tidak sedikit juga praktisi yang mengatakan bahwa tarot adalah perhitungan statistik, karena segala sesuatu di dunia ini terjadi oleh sistem, sehingga apapun yang terjadi hanyalah sebuah pengulangan dan dapat diprediksi dengan perhitungan yang telah sistematik diuji, seperti tarot, baca, horoskop, primbon, dan masih banyak lainnya. Nah, dari yang aku pelajari, disclaimer dulu, tolong jangan diterima sebagai sebuah kebenaran semata, tapi cukup jadi bahan referensi pemikiran para penonton. Jadi, reading atau pembacaan itu sebenarnya sama saja dengan scanning seseorang. Tapi kebanyakan orang kalau ngebahas tentang scanning, pasti mintanya tolong liatin kodam saya, tolong liatin siapa yang jagain saya, tolong liatin kesaktian saya, bakat saya. Ada juga yang minta tolong liatin dong ini orang baik apa enggak, ada maksud jahat atau enggak. Padahal prinsipnya sebenarnya sama saja dengan reading dengan menggunakan tarot. Ini nanti mungkin akan aku bahas di video lain tentang bagaimana cara scanning orang agar lebih komprehensif dan rapih. Tapi saat ini kita fokus ke tarot dulu. Nah, aku spill sedikit. Sebenarnya dari yang aku pelajari, reading dan scanning itu sebenarnya nggak ada bedanya. Karena pada akhirnya, aku adalah kamu adalah aku itu apa, dan apa yang bukan aku, semuanya menjadi sebuah satu kesatuan sehingga sebenarnya tidak ada keterpisahan antara kita dengan segala sesuatu. Ya, itu spill sedikit tentang scanning dan reading yang nanti akan aku bahas ya. Di video lain. Bahasannya itu akan lebih dalam tapi di video lain ya. Jadi kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi sesuai dengan apa yang udah aku pelajari. Dan mohon maaf jika tidak sesuai dengan apa yang kalian tahu, karena apa yang aku pelajari pun tentunya belum tentu sebuah kebenaran, dan apa yang aku pelajari itu udah lengkap. Belum tentu lengkap. Dan tentunya dapat terus diperbaharui sesuai dengan informasi baru yang diterima. Oleh karena itu, aku ingin mengadakan reading tarot gratis bagi siapapun yang mau, karena aku juga ingin menguji apa yang udah aku pelajari. Dan aku ingin tahu juga apakah benar tarot ini hanya statistik. Oleh karena itu, aku butuh data sebanyak-banyaknya dari kalian yang butuh reading tersebut. Enggak dipungut biaya sama sekali. Hanya saja ada syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu pertama, harap diisi selengkap-lengkapnya sesuai pertanyaan yang disediakan.
Kedua, aku mohon tuliskan sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnya hal yang ingin kalian ceritakan. Dan aku pun akan memberikan selengkap-lengkapnya yang aku bisa dan aku pelajari agar terjadi timbal balik yang seimbang. Kerahasiaan kalian akan aku jamin, dan syarat terakhir bagi kalian yang mendapat reading ini, aku mohon untuk membalas kembali email tersebut untuk memberi tanggapan mengenai hasil readingan tersebut sekritis mungkin dan setepat mungkin. Jika memang hasilnya tidak tepat, tolong katakan saja bahwa hasilnya tidak tepat, dan tolong jelaskan juga kenapa tidak tepat, di bagian mana yang tidak tepat. Dan bagi kalian yang ingin mengikuti sesi reading ini, tinggal klik link di bawah. Di caption ada ya. Aku akan berusaha mengerjakan sebanyak-banyak yang aku bisa, karena ini juga dapat menjadi kumpulan data buatku menilai sendiri apa yang telah aku pelajari itu benar atau enggak. Dan mohon maaf bila akan memakan waktu yang cukup lama atau bahkan ada yang nggak kebagian karena memang waktu yang sedikit. Ditambah lagi untuk pembuatan video juga aku makan waktu yang cukup lama. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau ada yang nggak dapat, tapi aku akan mengusahakan sebanyak-banyaknya aku bisa. Nah, kita lanjut lagi tentang apa aja yang aku udah pelajari tentang tarot. Ingat, tidak untuk dipercaya dan dianggap sebagai kebenaran, dan aku hanya akan membagikan apa yang telah aku pelajari aja. Oke, apakah benar kartu tarot dapat membaca sesuatu, baik itu refleksi hidup, masa depan, atau bahkan sosok yang ada di suatu tempat? Kalau dari yang aku pelajari, harusnya bisa. Jangankan kartu tarot, kartu remi, dadu, batu sungai aja tuh bisa dipakai sebenarnya buat reading, karena memang semua itu hanya media aja dan perpanjangan dari intuisi kita. Tapi tentunya harus disesuaikan dengan apa yang dibaca ya. Kalau misalnya kita mau baca kedalaman diri seseorang, terus kita nyarinya pakai batu gitu kan, apa yang ngegambarin jawabannya gitu kan. Jadi karena itu juga banyak praktisi yang punya berbagai macam deck tarot dan oracle supaya sesuai dengan apa yang ada di intuisi mereka dan tergambarkan di media itu. Jadi benar-benar segala sesuatunya itu cuma penyalurnya doang, medianya itu hanya gambaran aja dari apa yang muncul di intuisi kita. Dan berikutnya, apa sebenarnya yang terjadi jika memang itu benar, padahal itu hanya sebuah kartu? Seperti yang aku bilang tadi, mungkin akan aku bahas di video lain yang lebih komprehensif. Tapi udah aku spill bagian terpentingnya agar dapat memberi kalian sedikit gambaran mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Lalu, apakah pembacaan tarot itu hanya sebuah kebetulan? Sebenarnya ini akan ada banyak pendapat yang berseliweran. Ada praktisi yang bertanya pada suatu entitas dan mereka menjawab, semua ini hanya sebuah sistem dan yang terjadi ya bisa dibilang daripada sebuah kebetulan, tapi segala sesuatu hanya terjadi di dalam sistem tersebut. Tapi kalau buat aku sendiri, jika kalian menonton video bagaimana Tuhan mengubahkan hidup ekonomiku, menurut aku sendiri, aku tuh nggak percaya dengan yang namanya kebetulan. Selama segala sesuatu yang terjadi di hidup kita itu dalam observasi dan intervensi dari kubu-kubu yang nggak terlihat, semua ini hanya sebuah drama di sebuah panggung besar bernama kehidupan. Jadi aku rasa kebetulan itu minim ya, lebih ke observasi dan tuntunan. Nah, lanjut. Kemudian, aspek apa aja yang bisa dibaca dengan tarot? Untuk beberapa praktisi mungkin dibatasi sesuai dengan sesi yang dipilih klien. Kebanyakan mengenai asmara, karir, masa depan, dan pengembangan diri. Akan tetapi dari yang aku pelajari, sebenarnya aspek yang dapat dibaca itu hampir tidak ada batasnya, hampir. Akan tetapi yang membatasi itu ya medianya itu sendiri. Ada sesuatu yang dapat dibaca dengan tarot A, ada sesuatu yang bisa dibaca dengan tarot B, ada yang hanya bisa dibaca dengan oracle, atau bahkan ada yang hanya bisa dibaca dengan batu-batuan rune ya, dan banyak media lainnya. Sehingga pembacaan sebenarnya gak gitu dibatasi, tapi ya medianya yang membatasi.
kalau kalian nonton video-video rindu, review di Indigo dan Dukun yang sudah aku bagikan, di situ bahkan mereka tidak perlu media apapun untuk bahkan pembacaan mengenai hal-hal di luar kategori yang aku sebutkan tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah semua orang bisa membaca tarot? Oh, dari yang aku pelajari sih ya, harusnya semua orang bisa. Karena aku bilang bisa, tapi lebih jelasnya akan aku bagikan di video mengenai caranya scanning dan reading. Tapi dari yang aku pelajari nih, harusnya sih bisa. Tapi nanti kalian tunggu aja video selanjutnya ya. Nah, apakah tarot ada jinnya? Dari yang aku pelajari, dan dari yang aku lihat sendiri, baik tarot, kartu apapun, benda apapun, jika kalian perlakukan sebagai alat ritual yang diarahkan ke entitas tertentu, atau bahkan kalian ketergantungan terhadap benda tersebut, gak bisa ngejalanin hidup tanpa benda tersebut ada gitu di dekat kalian, atau bahkan kalian memuja benda tersebut lebih dari kalian meninggikan Tuhan, benda itu sangat bisa didiami oleh jin, bahkan iblis. Jadi, tempatkan segala sesuatu pada tempatnya, tempatkan diri kalian sesuai dengan tempatnya, dan jangan lupa tempatkan Tuhan pada tempatnya juga. Dan yang terakhir, apakah tarot benar dapat meramal masa depan? Aku jawab, jangankan tarot. Iblis pun dipercaya bisa meramal masa depan di banyak literasi yang tersedia. Ada yang bilang mereka nguping rencana surga, ada yang bilang mereka emang udah tahu apa yang akan terjadi, dan semuanya sebenarnya sudah direncanakan. Ada juga yang bilang pembacaan atau ramalan itu hanya berdasarkan big data semesta dan semuanya itu udah terprediksi dari hasil perhitungan yang seksama. Aku spill sedikit, kalau kalian udah nonton videoku yang Tuhan mengubahkan hidup ekonomi, coba kalian lihat berapa kali aku di-spill tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Dan beneran itu terjadi. Dan bahkan banyak yang aku belum ceritain, kalau aku tuh udah diramal oleh beberapa praktisi, dan beneran kejadian. Bener-bener terjadi sesuai yang mereka ramalkan. Aku akan bagikan pengalaman ini di video lain yang lebih lengkap membahas tentang masa depan. Tapi ini yang akan aku katakan, dan inilah kebenaran yang aku pegang sampai saat ini. Dan ini udah aku buktikan sendiri. Benar, mereka semua tuh bisa meramal masa depan. Benar, mereka semua bisa melihat apa yang akan terjadi. Apapun itu, baik kartu ke, iblis ke, apapun lah. Tapi kenyataan terbesarnya adalah apa yang kalian percaya bukan dengan otak kalian, tapi dengan hati kalian yang terdalam, itulah yang akan terjadi. Dan aku percaya dengan sepenuh hatiku, seluruh pikiranku, dan seluruh pengalaman dan pembelajaranku, semua itu nggak ada apa-apanya dari rencana, keputusan, dan otoritas Tuhan itu sendiri. Bahkan saat semua orang bilang ke aku nih, bahwa akan terjadi ini, akan terjadi itu, dan saat Tuhan bilang tidak, benar-benar tuh nggak terjadi. Percaya dan serahkan seluruh hidup kalian hanya pada Tuhan saja. Dia tahu yang terbaik, Dia siapkan yang terbaik, dan masa depan yang sudah tertulis bagaimanapun juga hanyalah hal kecil di mata Tuhan untuk diubah sesuai dengan kehendaknya. Dan tentunya sepenuhnya untuk kebaikan kita juga. Ini benar-benar terjadi dan aku menyatakan, aku, Sasakurakai, telah benar-benar mengalami sendiri di hidupku sendiri. Jadi, bagi kalian yang ingin menggunakan jasa tarot untuk mengintip-ngintip sedikit tentang keadaan kalian, baik karir, asmara, dan pengembangan diri, tidak apa-apa, kita juga butuh orang lain untuk dapat membantu kita memahami diri kita sendiri. Karena banyak hal yang luput di saat kita dalam kondisi terlemah kita. Tentunya pilih pembaca yang sudah kalian teliti sendiri kebenarannya dan udah kredibel ya. Dan yang paling utama, tetap putuskan segala sesuatu tidak berdasarkan pembacaan, tapi berdasarkan akal budi, pengalaman, pertimbangan, perasaan, dan pemikiran kita sendiri, dengan penuh tanggung jawab pada diri kita sendiri. Dan yang paling utama adalah utamakan Tuhan dalam segala sesuatu yang akan kita lakukan dan dalam segala pilihan yang kalian pilih.
Jangan menyimpang ke hal yang aneh-aneh, berjalanlah lurus, dan tetap tidak merugikan orang lain dan juga diri kalian sendiri. Saya Sasakura Kai. Terima kasih Tuan dan Nona sudah menonton sampai sejauh ini. Semoga setelah menonton video ini, langkah dan hati kalian menjadi sedikit lebih ringan dan sedikit cahaya kembali dalam gelapnya hari Anda. Terima kasih.